Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwidiansyah. Saya dari SMK PGRI 3 Tanggul. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai 6 secara singkat. Penjelasan materi pengembangan uang tunai yaitu 1. Menyortir uang tunai berdasarkan denominasinya, emisinya, dan kelayakannya. 2. Menghitung uang tunai menggunakan mesin hitung kecil atau mesin hitung sortir ULE dan LE. 3. Merapikan uang tunai yang akan dilakukan pengembangan sesuai dengan ilustrasi. 4. Mengemban uang tunai sesuai kertas ban yang sudah disiapkan. 5. Menyelotip kertas. Menjelaskan materi tentang bongkaran kaset mesin anjungan yaitu 1. Mengosongkan meja kerja dari segala hal yang tidak diperlukan saat bongkaran. 2. Menunjukkan form QR ke CCTV. 3. Menunjukkan nomor Canva Bag ke CCTV. 4. Merusak seal Canva Bag. 5. Membuka Canva Bag. 6. Mengeluarkan kaset dari Canva Bag. 7. Menunjukkan nomor kaset dan kondisi seal kaset ke CCTV. 8. Merusak seal kaset. 9. Membuka kaset. 10. Mengeluarkan uang dari kaset. 11. Menyimpan kaset yang telah uangnya dikeluarkan ke bawah meja kerja. 12. Menghitung uang dengan mesin hitung. 13. Mengikat uang yang telah dihitung. 14. Menunjukkan kumpulan uang yang telah diikat ke CCTV. 15. Mengisi form hitung uang, rekonsiliasi CPC, ATM atau CRM. 16. Mengulang langkah bongkaran untuk kaset-kaset selanjutnya. 17. Melapor hasil bongkaran ke supervisor. Menjelaskan materi tentang transaksi di CIT, yaitu jenis-jenis transaksi di CIT dibagi menjadi 3, yaitu count on site atau cost, bulk bundle count atau BBC atau juga bisa disebut global count atau GC, dan set to contents atau STC. Definisi count on site atau COS adalah sistem transaksi antara kustodi dan nasabah, di mana kustodi melakukan perhitungan uang per lembar dengan didampingi atau disaksikan nasabah. Cara melakukan transaksi COS yaitu 1. Melakukan pertemuan dengan nasabah. 2. Melakukan persiapan hitung prosedur di tempat atau count on site. 3. Menghitung uang dengan mesin uang atau manual. 4. Melakukan pengembangan untuk mempermudah perhitungan ulang. 5. Memasukkan uang ke dalam secure bag atau Canva Bag. 6. Mengisi form OR oleh petugas CIT. 7. Melakukan pengecekan dan penandatanganan oleh nasabah. 8. Menandatangani formulir OR oleh petugas CIT. 9. Memberikan salinan formulir OR kepada nasabah. 10. Meninggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Definisi global count atau GC adalah sistem transaksi antara kustodi dan nasabah, di mana kustodi melakukan perhitungan uang secara global per bundle dengan didampingi atau disaksikan nasabah. Cara melakukan transaksi global count atau GC yaitu 1. Melakukan pertemuan dengan nasabah. 2. Melakukan persiapan hitung secara global atau global count. 3. Menghitung uang per bundle. 4. Mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah. 5. Memasukkan uang ke dalam secure bag atau Canva Bag. 6. Mengisi formulir OR oleh petugas CIT. 7. Melakukan pengecekan dan penandatanganan oleh nasabah. 8. Menandatangani formulir OR oleh petugas CIT. 9. Memberikan salinan formulir OR kepada nasabah. 10. Meninggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Definisi site to contents atau STC adalah sistem transaksi antara kustodi dan nasabah, di mana kustodi tidak melakukan perhitungan atau melainkan mencocokkan nomor Canva Bag atau secure bag dan nomor seal.
dengan yang tertera pada formulir OR dengan didampingi atau disaksikan nasabah. Cara melakukan transaksi set token to content atau STC, yaitu 1. Melakukan pertemuan dengan nasabah. 2. Melakukan persiapan prosedur serah terima uang atau set to content. 3. Menghitung uang per bundle. 4. Mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah. 5. Memasukkan uang ke dalam secure bag atau canva bag. 6. Mengisi formulir OR oleh petugas CIT. 7. Melakukan pengecekan dan penandatanganan oleh nasabah. 8. Menandatangani formulir OR oleh petugas CIT. 9. Memberikan salinan formulir OR kepada nasabah. 10. Meninggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Menjelaskan materi tentang replacement mesin ATM, yaitu definisi replacement atau juga bisa disebut RPL adalah proses mengganti kaset mesin ATM atau CRM dengan kaset baru yang berisi uang. Petugas RPL berangkat dengan petugas CIT atau kustodi menggunakan kendaraan roda 4. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas RPL ditemani oleh 1 orang petugas keamanan untuk melakukan penggantian kaset mesin ATM atau CRM dengan dual control. Dual control adalah prosedur pengerjaan di mesin anjungan yang dimana petugas tidak boleh melakukan tugasnya, melainkan harus ditemani oleh petugas keamanan atau petugas lainnya. Atau adapun persiapan kerja petugas RPL, yaitu 1. Mengecek surat jalan. 2. Mengecek kelengkapan peralatan dan kondisi kendaraan. 3. Mencocokkan data nyata dengan formulir daftar kunci. 4. Mengecek data nyata dengan formulir OR. 5. Mencocokkan data nyata dengan formulir lembar perjalanan kustodi. Pengecekan kelengkapan petugas RPL, yaitu 1. Mengecek kunci MTC atau RPL. 2. Mengecek kunci Senson. 3. Mengecek seal. 4. Mengecek stiker. 5. Mengecek admin card. 6. Mengecek strip sheet. 7. Mengecek berita acara. 8. Mengecek amplop coklat. 9. Mengecek disket. 10. Mengecek CD. 11. Mengecek kunci ATM atau CRM. Dan jangan lupa kita harus mengecek kondisi kendaraan yang akan kita gunakan, yaitu mengecek kunci mobil, mengecek kunci brankas, mengecek STNK, mengecek kunci roda dan dongkrak, mengecek ban. Cara-cara melakukan replacement mesin ATM atau CRM, yaitu memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau check device. 2. Membuka fascia atas, mengubah mode normal ke mode SOP, masuk ke menu replacement, melakukan print counter, melakukan clear cache, melakukan print counter, membuka pintu fascia bawah, membuka brankas, mengeluarkan kaset atau cartridge atau box denominasi, mengeluarkan kaset atau cartridge box reject atau retract, memasukkan kaset cartridge box reject atau retract baru, memasukkan kaset cartridge atau box denominasi baru, melakukan add cache, melakukan print counter, melakukan test cache atau test dispenser, melakukan print counter, melakukan admin card, menutup brankas, menutup pintu fascia bawah, mengubah mode SOP ke mode normal, menutup fascia bawah, mengisi formulir replacement. Nama formulir lembar perjalanan kustodi ATM disebut ATM trip sheet. Jika di CRM disebut form OR. Menjelaskan materi tentang penanganan uang tersangkut, yaitu cara melakukan penanganan uang tersangkut pada mesin ATM atau CRM. 1. Membuka fascia atas. 2.
mengubah ke mode SOP. 3. Melakukan print counter. 4. Melakukan masuk ke menu FDA atau VDM. 5. Mengecek letak uang tersangkut pada menu VDA dan VDM. Membuka fascia bawah, membuka brankas. 8. Dari cash dispenser atau bill recycling modul. 9. Mengecek bagian-bagian pada cash dispenser atau bill recycling modul. 10. Mengeluarkan uang tersangkut. 11. Memperlihatkan uang tersangkut ke CCTV. Memasukkan uang tersangkut ke amplop. 13. Memasang kembali cash dispenser atau bill recycling modul. 14. Melakukan print counter dan mereset mesin. 15. Menutup brankas. 16. Menutup fascia bawah. 17. Mengubah ke mode SOP ke mode normal. 18. Menutup fascia atas. 19. Mengisi formulir replacement atau laporan petugas servis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.